Puji Tuhan. Shalom Bethlehemers, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan judul firman Tuhan pada minggu ini adalah Only by Grace, hanya oleh kasih karunia. Kita akan belajar sama-sama bahwa hidup kita, keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus waktu kita percaya kepadanya benar-benar adalah datang dari kasih karunia Allah semata. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terlebih dahulu memberkati saya. Karena firman Tuhan tentu saja seperti pedang bermata dua yang akan bergerak kemanapun dia mau dan menaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi only by grace ini berdasarkan ayat kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, di dalam kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, hidup ini diberikan oleh Allah sebagai hidup yang baru di dalam iman kepada Yesus Kristus, itu bukan berdasarkan karya kita, tetapi berdasarkan karya Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi kita tidak bisa bermegah atas keselamatan itu merasa bahwa kita cukup layak untuk menerimanya. Tetapi itu merupakan pemberian Allah yang cuma-cuma. Kita sebenarnya nggak layak menerimanya, tetapi diberikan juga kepada kita karena Allah begitu mengasihi kita. Ya, sesuai firman Tuhan yang nanti akan kita baca selanjutnya. Nah, dari ayat ini kita akan lihat ada kata karena kasih karunia dan oleh iman. Kita lihat bahwa kasih karunia datang dari Allah. Dan iman datang sebagai respon manusia yang percaya kepadanya yang memberikan kasih karunia itu. Jadi keselamatan itu adalah dua arah. Ya, Allah memberikan dan kita meresponi. Ya, karena Tuhan yang menciptakan kita, memberikan kita hak bebas untuk memilih. Namun kerinduan hatinya adalah semua manusia yang diciptakannya akan beroleh keselamatan. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah tentunya. Nah, kita kemudian masuk di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena keselamatan adalah inisiatif Allah, karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah pemberian Allah. Itulah inisiatif Allah. Dia yang mengaruniakan anaknya untuk datang dari surga yang mulia, turun ke dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia mendapatkan pengharapan akan hidup yang kekal. Waktu mereka menanggapi dengan iman keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk mewujud nyatakan keselamatan itu bagi kita. Lalu Paulus juga mengingatkan kepada kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Dia mengatakan seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari sungguh-sungguh bahwa hidupnya sekarang ini kalau bukan karena kasih karunia nggak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi semata-mata kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya, itu yang membuatnya menjadi orang yang punya hidup yang tidak sia-sia. Sehingga ia dapat bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi kerja keras itu pun bukan dari diri Paulus sendiri, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Dan dia katakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus mengajarkan bahwa Allah mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena
Allah rela menyerahkan anaknya supaya kita dapat punya kemauan yang baru. Dibaharui di dalam kemauan kita. Dibaharui di dalam kehendak kita. Sehingga kita dapat mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, itu pembaharuan yang Allah kerjakan di dalam kita. Asal kita merelakan diri sesuai dengan kerelaannya Allah. Ya. Jadi kita dapat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan sebagai tugas pelayanan kita pun itu karena kerelaan Allah yang mewujud nyatakannya bagi kita. Lalu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 15-16, Paulus juga mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus dengan yakin bahwa dia dapat menjadi contoh karena dia memahami sungguh bahwa oleh kasih karunia Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, dia dapat dikasihani dari orang yang paling berdosa menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Semua karena kesabarannya Tuhan. Di situ dikatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya. Karena dia menyadari dia sebagai orang yang paling berdosa di antara murid-muridnya saat itu. Karena waktu dulu kehidupannya adalah musuh bagi murid-murid. Jadi dia merasa bahwa dia yang paling berdosa. Karena dulu sampai punya niat bunuh setiap murid-murid Yesus. Makanya waktu dia bertobat, dia menyadari bahwa dia sedang menganiaya gereja Tuhan, tubuhnya Kristus, tubuh Yesus sendiri, ya. Dan dalam pertobatannya Paulus mengandalkan kasih karunia Allah untuk dapat menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya, kepada Yesus. Itu termasuk kita, bukan? Bagi mereka yang kemudian, karena kemudian itu artinya yang akan datang, ya, yang akan kemudian percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Dan itu pun buat kita berlaku. Mencontoh Paulus yang menyadari bahwa hidupnya semata-mata dikasihani Tuhan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sehingga dia dapat kemudian dipulihkan dan dipakai menjadi perabot yang layak untuk melayani di rumah Tuhan. Jadi dari kasih karunia itu, dari apa yang sudah kita baca, kita dapat menyimpulkan begini. Kasih karunia itu adalah yang pertama pemberian Allah. Karena harganya yang terlalu mahal. Kita nggak bisa beli. Tidak ada seorang pun yang dapat menukarnya dengan apapun yang ada pada dirinya. Jadi itu semata-mata pemberian Allah. Kita nggak layak menerima tapi kita tetap diberi. Itu kasih karunia. Yang kedua, selain pemberian Allah, yang kedua kasih karunia adalah kekuatan Allah. Yang memampukan kita orang percaya untuk melakukan kehendak Allah. Menurut kerelaannya, kita diberi kemampuan. Oleh sebab itu, kalau bukan kasih karunia Allah, kita tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak akan punya keinginan untuk menyenangkan hati Dia. Karena semata-mata keinginan daging yang nempel di badan kita, di dalam diri kita. Ya, sebagai yang tadinya orang berdosa. Daging masih ada. Oleh sebab itu kita bergumul supaya daging itu dapat dikalahkan dan keinginan Allah lah yang jadi. Ya. Nah, di sini dikatakan iman adalah respon orang yang percaya yang mengakui bahwa semua yang ada dalam hidupnya, terutama keselamatan, diperolehnya karena kasih karunia Allah, karena pemberian Allah, karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ia tidak dapat memegahkan diri selain karena Tuhan. Jadi setiap orang percaya, orang Kristen, makanya firman Tuhan bilang nggak boleh sombong. Kalau sombong jadi musuh Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada pada diri orang percaya, yaitu orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihani kita. Selanjutnya di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24 dikatakan,
Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Bethlehemers, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, jangan bermegah atas apapun yang ada pada kita, karena semua itu pemberian Allah. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau mau bermegah, bermegah karena yang satu ini. Ya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia, orang percaya, memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jelas bukan? Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, lakukan apa yang dia mau. Lakukan dengan pemahaman dan pengenalan yang benar akan dia. Karena semua itu dia sukai. Itu yang dia sukai. Waktu kita kenal dia, kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Waktu kita memahami. Tapi kalau memahami sepotong-sepotong, makanya ada banyak orang yang mungkin kedengarannya rohani, mengatakan hal-hal yang rohani, tetapi belum tentu benar sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu segala sesuatu harus diuji. Ya, karena Tuhanlah yang mengenal isi hati kita, mengenal batin kita, mengenal motivasi hati kita. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada yang paling dasar, yang Tuhan suka, yaitu bahwa kita mau belajar memahami dan mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah. Kan dibilang oleh peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal Tuhan, nggak sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Karena kita pikir kita menyayangi Tuhan, padahal belum tentu seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada pengenalan akan Tuhan. Terus datang kepada Tuhan di dalam WPDA kita, waktu pribadi dengan Allah. Karena dengan cara itulah Tuhan bisa bicara, memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, bukankah firman Allah dengan jelas berkata, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahu kepadamu hal-hal besar yang tidak engkau pahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya, baru dia akan kasih tahu. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan, gimana caranya kita tahu? Ya, bahkan Roh Kudus aja dapat mengingatkan kita akan kebenaran firman. Nah, kalau kita nggak punya kebenaran firman dalam kehidupan kita, apa yang Roh Kudus akan ingatkan kepada kita? Oke, nah namun jangan berhenti hanya di kasih karunia dan iman saja ya Bapak Ibu, Bethlehemers. Kita harus terus bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Seperti tadi di dalam Yeremia 9, 23, 24. Bahwa kita mau belajar memahami dan mengenal siapa Tuhan. Itu artinya proses yang terus-menerus harus kita jalani seumur hidup kita. Nggak ada waktu di mana kita tidak butuh kenal Tuhan. Setiap detik kita butuh kenal Tuhan. Setiap detik kita perlu mengenalkan Tuhan. Selanjutnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. Ya, lanjutan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam iman. Paulus selanjutnya mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jangan berhenti di dalam kasih karunia dan iman, tapi kita akan lanjutkan dengan pekerjaan baik. Jadi keselamatan bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena kita diselamatkan kita harus melakukan pekerjaan baik itu. Ya, jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu, bukan karena kita baik kita diselamatkan, bukan karena kita melakukan perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan kita harus melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dia mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Hidup itu artinya setiap hari. Jadi setiap hari kita harus ada di dalam pekerjaan baik. Apapun itu. Biar lebih jelas kita akan lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8.
Dalam proses Petrus mengikut Yesus, di dalam kematangan rohaninya, Petrus menyadari hal ini. Bahwa bukan cuman berhenti di iman, bukan berhenti di percaya saja, tetapi ada hal-hal yang kemudian harus kita lakukan. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti ini. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Petrus sebagai orang yang pernah gagal di dalam mengiring Yesus. Dia pernah menyangkal Yesus, nggak main-main. Sementara dia begitu dekat dengan Tuhan, melihat Tuhan melakukan banyak mujizat. Bahkan dia menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mengalami perubahan. Waktu Yesus diubahkan di dalam kemuliaan. Bahkan dia melihat ada Musa, ada Elia di sana. Mau mendirikan kemah di sana untuk selama-lamanya ada di situ. Tapi Yesus bilang enggak, kita belum selesai. Jadi mereka harus turun lagi ke bawah dari gunung itu. Petrus bayangin, mengalami kegagalan yang luar biasa. Tapi bersyukur karena kasih karunia Allah, dia bangkit kembali. Waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, yang adalah kasih karunia yang paling dahsyat, yang terakhir Tuhan berikan kepada kita untuk di akhir zaman ini. Petrus bangkit dan terus berproses di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga dia dapat menuliskan surat yang dahsyat dan luar biasa ini. Pembelajaran buat kita. Bahwa kita harus bukan cuma sekedar nambahkan ya Bapak Ibu. Tapi di ayat 5 dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha, itu beda dengan hanya sekedar melakukan atau menambahkan saja. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat, kita belajar dari Petrus, bahwa kita harus menambahkan kepada iman kita agar hidup kita berdampak sungguh-sungguh. Itu yang pertama, kebajikan. Kebajikan itu sama dengan perbuatan baik. Ya, KBBI menyatakan itu perbuatan baik. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, penguasaan diri. Yang keempat, ketekunan. Yang kelima, kesalehan. Yang keenam, kasih kepada saudara-saudara. Yang ketujuh, kasih kepada semua orang. Itu merupakan pertumbuhan yang sempurna. Dan itu hanya bisa dilakukan sampai akhir hidup kita. Tidak ada stop. Tidak ada kata bahwa kita udah lulus selama kita masih hayat di kandung badan. Artinya selama kita masih bernafas. Itu harus kita lakukan sampai garis akhir. Sampai kita menyelesaikan hidup kita di dalam dunia ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Enggak gampang. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus Bapak Ibu yang akan menolong kita semua. Karena memang bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Yaitu pemberian Allah dan juga kemampuan yang dari Allah. Dan Petrus melanjutkan di dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa kita percaya bahwa keselamatan kita itu tidak sekali lalu selama-lamanya selamat? Karena apa yang dikatakan oleh Petrus dan Paulus itu menunjukkan bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita renungkan sampai di mana keselamatan itu kita kerjakan. Hari ini, hari-hari ini, di mana ini merupakan bagian dari akhir zaman yang sudah semakin mendekat. Dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari kita bukan semakin baik tapi semakin jahat. Bagaimana keadaan iman kita? Apakah sudah ditambahkan kebajikan? Sudah ditambahkan pengetahuan? Sudah ditambahkan penguasaan diri? Sudah ditambahkan ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang? Betul, kita nggak langsung jadi sempurna dalam satu kesempatan. Tetapi itu merupakan proses yang harus kita jalani setiap hari. Ingat Tuhan itu sabar sama kita. Jadi kita pun harus sabar terhadap diri kita. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk lebih memahami dan mengenal Dia. Karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Jangan menyerah karena ada pertolongan Tuhan. Selama anugerah itu belum diangkat, mari kita sama-sama berharap kepadanya. Terus berdoa kepada Tuhan. Di dalam setiap hubungan pribadi kita dengan Tuhan, waktu pribadi kita dengan Tuhan, minta anugerah Tuhan dicurahkan. Kasih karunia-Nya dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari andalkan Dia, sehingga kita terus mengalami kemenangan lepas kemenangan. Waktu setiap hari kita diubah oleh Tuhan, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita percaya bahwa anugerahnya cukup bagi kita. Cukup bagi semua orang yang mengandalkan Dia. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita bawa dalam kehidupan kita dan boleh kita lakukan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami ini tidak bisa tanpa kasih karunia Tuhan. Karena hanya kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa melakukan apa yang Kau mau. Oleh sebab itu Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami butuh Engkau setiap hari, pegang tangan kami. Pimpin dan tuntun kami untuk masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu yang mulia. Sehingga pada akhirnya kami boleh mendapatkan hak penuh masuk di dalam kerajaan-Mu, berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan. Bila kiranya apa yang hamba sampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat dan dimeteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merenungkan kehidupan kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengandalkan kasih karunia Tuhan? Apakah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih karunia, sehingga kami dapat membagikan itu kepada setiap orang? Sehingga orang yang bertemu dengan kami boleh berjumpa dengan Yesus yang empunya kasih karunia, yang memberikannya dengan berkelimpahan dan penuh dengan kemurahan. Terima kasih buat anugerah-Mu sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih, kami percaya kami akan melihat kemenangan sepanjang minggu ini karena kami tahu Tuhan ada di sana. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.